Ya, selamat datang di Horor Des bareng sama saya Popok Kusen. Saya Sableng. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman mistis ya Dari narasumber. dari berbagai macam narasumber dari berbagai penjuru dunia. Penjuru Semarang. Dan kali ini tamunya temannya Sableng lagi. Ya. Jadi ternyata Sableng ini diam-diam punya banyak teman yang bisa lihat, bisa merasakan, punya kemampuan gitu. Tapi Sablengnya sendiri Punya lebih nggak gitu. punya. Aku Jadi dia tuh kayak Krillin gitu ya kalau di Dragon Ball gitu kan. Temennya semua jago-jago semua. aku ya gak punya. Jurusnya semua jurus matahari. Gini. Udah. Oke. Jadi si Citere. Citere. Citere ini dia ini kayak punya six sense gitulah, bisa ketemu sama arwah-arwah gentayangan ya. Bisa melihat roh. Bisa menjadi tempat curhat katanya. Nah, itu. Nanti kita dengerin langsung aja ceritanya. Oke. Yuk langsung dengerin. Ya, selamat datang buat Cik Tere ya. Selamat datang di Horor Des. Saya Popo. Ini sudah kenal dong. Yang bawa Sableng soalnya. Jadi langsung aja Bleng, perkenalkan kan kamu yang kenal. Diperkenalkan dulu mungkin, Cik. Saya Teresa, rumahnya di Gerabatma. Oh ya. Itu aja. Singkat ya. Singkat. Jadi ini kita nanti bakal beberapa kali pancing Cik Tere buat cerita, Bu. Oh, mesti dipancing-pancing. Dipancing dulu, nanti dia bakal cerita. Fisiknya dulu ya, Cik. Dulu Cik Tere tuh menganut agama Buddha ya, Cik. Ya, dari lahir sebenarnya Buddha sih. Terus? Karena papa mama Buddha juga. Cik Tere ini punya kemampuan, Bu. Jadi punya kemampuan itu gimana, Cik? Istilahnya apa, Cik? Dari kecil itu, sebenarnya dari kecil sih, kelihatan baru umur 3 tahun. Waktu itu, jadi kalau papa mama sih pengalaman dari kecil kan memang sering ngajak kita pergi-pergi ya. Pergi ke Kudus, pergi kemana ya, walaupun cuma berenang terus pulang makan gitu. Nah, kejadian ini sebenarnya di Karangrejo sini, tempat kolam renang Karangrejo sini nih, di Semarang yang di atas itu, di Jatidiri ya. Dulu ingat banget tiap minggu itu kan selalu diajak ke sana berenang. Nah, waktu itu tuh ketawanya gara-gara aku pas main di kolam kecil gitu, aku berasanya tuh ada teman-teman di situ ngobrol. Tapi papa mama aku ngeliat aku nggak ada temen nih, karena sendirian di situ. Nah, dari situ udah mulai itu. Tapi kan papa mama kan waktu itu cuma mikir tanya doang, kamu bisa apa tadi main bisa apa gitu. Ya tadi banyak teman-teman kan, namanya siapa tahu semua. Cuman ya wes udah selesai. Terus mulai masuk SD itu. SD dulu aku SD ini di Purwodadi kebetulan. Karena aku dari dari kecil sampai SMP itu di Purwodadi. Ya itu mulai TK itu karena sekolahanku di TK itu kan lumayan serem ya. Dulu ngomongnya sih serem karena kan bangunan lama nih di sana itu. Ya itu seringnya itu kalau di playground tuh nggak pernah main sama teman-temanku. Tapi mainnya sama satu temen yang katanya itu nggak ada di situ gitu loh. Itu temanku guruku SD sing maksudnya sing notice banget. Dan itu lapor ke mamaku waktu itu. Tapi mamaku ngomong ya udah tahu katanya gitu. Jadi ya sejak itu mulai dikasih pengertian pelan-pelan. Oh, kayaknya something different lah gitu istilahnya gitu. Tapi papa mama aku nggak pernah ngelarang. Maksudnya nggak pernah ngelarang. Oh kamu udah kayak gitu tuh enggak gitu. Jadi istilahnya mereka membiarkan itu terbuka gitu istilahnya. Soalnya buat mereka dari imannya mereka Buddha kan mereka nggak pernah istilahnya mereka nggak pernah ngelarang kan kita contacted with that gitu loh. Karena semua makhluk tuh ya berhak untuk itu gitu. Istilahnya gitu. Jadi ya mulai itu. Kalau aku sih pengalaman sih mungkin kalau dari kecil nggak gitu berat ya. Karena kan masalahnya paling kecil-kecil doang, cuman itu doang lah paling enggak di tempat-tempat yang kira-kira ternyata nggak ada orang, bisa lihat orang kayak gitu-gitu. Udah mulai terbiasa sama itu gitu. Tapi cuman aku paling takut tuh waktu itu kalau ke masjid sama ke gereja. Jujur aku paling takut ke masjid sama ke gereja. Karena banyak di situ, banyak banget. Istilahnya tuh malah banyak. Iya. Jadi nek menurut pandanganku waktu itu gereja sama masjid atau tempat-tempat ibadah itu kan istilahnya banyak orang doa ya di situ ya. Jadi aku lihat mereka datang tuh untuk mendengarkan orang doa gitu loh. Jadi kayak di luar gitu. Nah, nek ngene Buddha yang ngeri itu kalau pas cengbeng.
Oh ya. Ini dibahas kan, sering dibahas. Jadi gini, dulu waktu aku zaman kecil tuh aku Buddha ini Buddha Jepang ya, bukan Buddha yang sekarang, Buddha yang Jepang. Buddha Jepang tuh yang Nichiren itu. Tapi kan tidak ada ritual-ritual yang kayak Buddha di wihara-wihara di sini gitu, yang kayak model kayak di Marina, terus di apa ya, Tanah Putih itu kan nggak ada. Mereka tuh kan cukup tunduk sembahyang doang, nggak ada yang namanya cengbengang, ada yang altar tuh nggak ada. Jadi cuma sembahyangan doang. Nah, mulai dari situ, terus karena mama berpindah dari Buddha Jepang itu ke Buddha yang sekarang, yang waktu dia masih hidup terakhir itu dia imani itu, mulai itu gaul sama kayak gitu-gitu, cengbengan lah, ritual sembayangan altar lah kayak gitu-gitu. Nah, dari situ mulai semakin apa ya? Yang aku lihat sih, nek buat aku sendiri tuh semakin rame istilahnya. Dalam hal rame itu istilahnya aku ngelihat sesuatu segala itu kayak aku ngelihat kayak kalian aja gitu. Even mungkin kayak di sini tuh aku juga bisa lihat gitu. Mudah ya maksudku ya. Gitu. Jadi di tempat-tempat umum ya paling ngeri itu pokoknya kalau ke tempat ibadah sama ke rumah duka. Aku paling takut kalau bukan takut ya, dalam artian males, capek soalnya. Rame soalnya. Iya, betul. Sama wujudnya mungkin beda. Nek wujud sebenarnya enggak begitu ya. Nek buat aku, dari pengalamanku aku enggak pernah lihat wujud sing aneh-aneh kalau manusia yang meninggal ya. Jiwa atau roh manusia yang udah meninggal tuh buat aku enggak menakutkan buat aku. Jadi buat aku setan itu enggak menakutkan. Tapi maksudnya jiwa bukan setan, maksudnya kayak roh jiwa kayak gitu tuh enggak menakutkan buat aku. Even kalau mereka mati kecelakaan juga rohnya utuh kok. Oh, rohnya utuh. Tapi rohnya itu kayak di film-film gitu nggak sih, Ci? Jadi kayak warnanya tembus pandang, apa warnanya biru. Kalau pengalaman aku ya, semuanya kayak aku lihat ada orang kecelakaan gitu, semuanya kayak kaki mungkin putus gitu. Ya mungkin dari kaki aja yang nggak begitu kelihatan, samar-samar kayak gitu. Ya. Tapi kalau memang kayak mungkin kayak makhluk-makhluk mistis kayak apa pocong lah, kuntilanak, itu memang ya nggak tahu sih. Nek buat aku sih nggak scary ya. Itu bukan roh berarti. Itu kan istilahnya kayak iblis mungkin ya. Iya. Jin gitu ya. Enggak ada kayak apa ya? Bukan buatan sih, tapi dalam artian itu kan bukan yang istilahnya pasti ada mistisnya lah istilahnya. Pasti ada berhubungan dengan mistis roh halus. Iya, beda sama jiwa yang sudah meninggal gitu, orang-orang meninggal beda. Itu beda gitu. Jadi bukan nggak menakutkan kalau menurut aku, karena mereka nggak pernah yang kayak cacal bocol gitu, nggak pernah lihat kayak gitu aku justru. Kembali utuh. Iya. Nah, ya mulai dari situ terus aku mulai jadi mediator pertama kali itu SMA kayaknya. Nah, ini loh. Yang pengen penasaran ini mediator loh. Mediator tuh apa mediator? Gimana sih dijelasin? Jadi itu awalnya tuh gini, mamaku tuh punya teman baik di Semarang sih. Aku nggak perlu nyebut nama ya, maksudnya di Semarang. Nah, kebetulan anaknya ini tuh seumuran mbak aku. Jadi nenek itu mamanya ini cerita sama aku, anakku tuh berapa hari ini tuh nek jam 3 pagi tuh selalu diganggu, dia ngomong gitu. Di kamar itu anjingnya jogok-jogok katanya. Nggak bisa tidur sampai pagi gitu. Sampai anak ini tuh sakit gitu. Maksudnya nggak bisa tidur kan berapa hari. Nah, terus mamaku waktu itu cuma mancingnya gini aja sih. Itu loh anaknya tante itu loh. Anak apa namanya? Gak bisa tidur katanya, jam 3 tuh selalu digugah katanya, dibangunin gitu, anjingnya jogok-jogok di kamar gak mau tidur. Coba tuh main sana. Itu udah mulai awal itu. Tapi waktu itu aku ngerasa gini, ya apa salahnya sih nolongin orang. Cuman itu tok sih, lagian mamaku kan cuma coba dulu ada apa gitu. Oke, awalnya diajak ke sana. Sebenarnya awal aku ke sana pun juga istilahnya cuman main, cuman ngobrol-ngobrol di luar kamar. Terus gini, kenapa gini? Jam 3 sore, jam 3 pagi tuh anjingku jogok-jogok di kamar nggak mau berhenti katanya gitu. Sampai aku tuh harus pindah kamar. Pindah kamar juga sama istilahnya kayak ditotke gitu. Terus iya. Terus tiba-tiba aku gini, boleh ndak lihat kamare gitu. Begitu aku lihat di kamar, begitu aku buka kamar itu aku cuma lihat satu sosok di ngone pojok bawah tirai itu ada sosok di situ gitu. Cuman aku ngomong gitu, itu di kamar siapa ya? Aku tuh ngomong gitu. Ya, anjing itu begitu aku masuk itu jogok masuk kamar tuh jogok ndak ke orang-orang. Ke sudut itu. Iya, ke sudut yang sama. Nah, temanku teman mamaku gini, iya di situ, selalu di situ. Si anjing itu selalu di situ gitu loh. Jadi dia kayak dia tidur kamar, dia posisinya tidur gini, nah tirainya tuh di sini gitu loh. Nah terus oke. Nah sosok yang ada di kamar itu
begitu ngeliat aku tuh mengetut kayak aku keluar. Ngetut kayak aku keluar tuh, yang di depan kamar tuh ada kayak sofa gitu. Terus aku duduk di situ, dia duduk di sebelah aku. Terus aku cerita-cerita cuma ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kayak berasa kayak dipegangi. Jadi tanganku jadi dingin semua, badanku jadi dingin semua. Jadi kayak dipegangi tuh dia nggak cerita gitu. Jadi kayak cerita kenapa, apa namanya, dia itu siapa gini. Dia nggak ngomong dia ini siapa sih. Aku ketemu ini di sini, ke rumah ini kenapa, kapan gitu tuh dia ini cerita gitu. Terus tak cocoknya sama sing anaknya teman-teman aku gitu. Oke, tanya-tanya. Itu awal pas Paragon buka pertama kali ternyata. Paragon tahu ya? Mall Paragon. Berarti 2011, 2012. Iya, itu DN cerita, oh iya, kemarin aku tuh kesana berapa hari yang lalu kesana nonton Midnight. Parkir di lantai atas katanya, parkiran lantai atas pulang terus gitu. Cuman aku berasa tuh memang pas masuk mobil tuh kayak ada yang masuk bareng ya DN gitu. Cuma DN ikut. Cuma DN enggak ngerasa toh. Nah, setelah itu gitu, DN tuh ngerasa nek malam tuh kayak dibangunin terus anjingnya jogok-jogok kayak gitu. Nah, terus urut cerita-cerita, ternyata ini cerita sing anaknya cerita tuh nyambung ceritane. Jadi dua sosok ini sama anaknya temannya mamaku ternyata punya kepahitan yang sama. Jadi anak ini tuh yang dia bunuh diri. Dalam artian dia punya kepahitan dengan mamanya sampai akhirnya dia minggat bunuh diri gitu. Dan sekarang dia itu enggak tahu istilahnya itu dia itu di mana. Kebingungan berarti. Iya, gitu loh. Terus sing anak ini katanya dia sudah aku tuh apa namanya sampai pengen itu pengen bunuh diri katanya. Ngerasa kayak mamaku tuh gini-gini. Jadi dia tuh kayak ada kepahitan sama mamanya, masalah sama mamanya mentok sampai di satu sisi tuh dia mungkin kayak nyambung sama sosok ini gitu. Jadi kayak kebawa gitu loh. Nah, gitu. Serem sih memang. Waktu itu aku tuh bergerak sampai 2 jam gak bisa bergerak loh kok. Tanganku dingin semua. Pas ngobrol sama. Jadi kayak merasa dipegangi gitu. Mudah enggak? Jadi kayak merasa dipegangi gitu. Sampai mamaku tuh kok enggak gerak kenapa? Enggak apa-apa, ada sing megangi deh. Aku tuh ngomong gitu. Ada sing megangi. Terus mamaku megang, tanganmu tuh dingin banget loh, dia ngomong gitu. Sampai akhirnya dikasih air anget. Tapi ya enggak mentat. Setelah 2 jam itu selesai dia cerita, baru tanganku balik suhunya normal. Itu sosoknya gimana, Ci? Iya, anak perempuan. Anak perempuan seumuran ya 18 tahun gitu. Biasa tapi ya. Iya, dan anehnya ya setiap kali ini bukan pertama, iya maksudnya itu yang pertama kali dan seterusnya. Setiap kali aku setelah jadi seperti itu gitu, maksudnya dalam artian mediator ya mungkin ya. Itu selalu permintaannya selalu sama. Tolong doakan saya. Cuman kan kita nggak ngerti toh, mesti doa gimana, bener gak sih? Nah dulu aku ya berarti aku doain secara Buddha. Udah selesai, istilahnya. Dan kebetulan kan temannya mamaku juga Buddha. Ya wis toh doain 3 hari coba dalam artian. Nek aku sih ngomong gini, nek aku yakin setelah buat doain 3 hari, ini sudah ada. Ternyata memang bener, selalu seperti itu. Jadi aku nggak usah ngomong, nggak usah ngeramal berapa hari itu nggak. Terus 3 hari doain selesai gitu kayak gitu. Tapi ya memang ada yang nggak sampai. Maksudnya ada sih harus berhari-hari, ada sih. Itu pengalamanku yang keberapa itu ya. Itu aku baru-baru sebelum jadi Katolik sih. Itu masalah terberat yang pernah aku hadapi. Soalnya ngadepin itu dari sebelum meninggal, koma sampai dia meninggal, sampai dia dikubur, dan setelah dikubur baru selesai masalahnya. Jadi sebenarnya ya orang-orang kayak aku tuh bukan, banyak orang cuma ngomong gini, enak ya aku bisa gitu gitu. Ya. Masa banyak yang ngomong gitu Mas? Banyak. Soalnya gini, dalam artinya setelah kejadian yang pertama itu sering, maksudnya kayak ada orang sing, tolong dong ya ke rumahku, kamu kan bisa lihat sing kamu nungguin siapa. Tolong dong nih tanahku kok ndak laku-laku kayak gitu-gitu. Jadi enggak. Jadi istilah itu ngurusin hal sih enggak, sing sebenarnya itu bukan urusanku gitu loh. Ngerti enggak? Soalnya begitu kita stand out, maksudnya kita orang tahu lah kita bisa punya kayak gitu. Ya resikonya itu memang. Akan banyak orang yang datang ke kita. Enggak cuman orang doang. Aku pernah cerita sama Korean waktu itu kan. Jadi istilahnya gini. Dulu tuh setelah aku kejadian yang pertama jadi mediator itu, tiap pagi jam 3 pagi itu, aku tuh kayak ditongkrongin orang di kamar. Jadi di sebelah itu tuh aku tidur, di sebelah tuh kayak ada orang ngobrol gitu. Bisik. Tiap hari loh. Dan kadang-kadang yang gila lagi, pernah satu kali kayak berasa ada tamu di luar. Aku nongkrong di teras tuh jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Habis itu tidur, sudah gitu gak kelingan apa-apa. Sampai kayak gitu.
Jadi kadang-kadang tuh ya mungkin kayak jadi listener juga gitu. Kayak gitu-gitu. I don't know, tapi pokoknya at the end mereka selalu ngomong tolong doakan aku gitu. Ujung-ujungnya minta selalu doa. minta didoakan. Oh, UUD ya, ujung-ujungnya doa. Ya bener dong. Cuman yang ada sing maksudnya pas jelale nyambung, kita doakan secara imannya kita waktu itu bisa selesai. Tapi ada yang istilahnya harus mencari-cari, setelah didoakan Buddha gak mempan, terus gitu-gitu ya. Cuman sih terakhir yang sebelum aku jadi Katolik itu ya itu, karena aku merasa kok gak mempan ya doanya yang kadang-kadang kita doakan untuk mereka gitu. Soalnya kan kalau sebenarnya Buddha sama Katolik itu mirip ya, karena mereka juga mendoakan arwah yang sudah meninggal. Mereka menghormati lah istilahnya, jadi mendoakan karena percaya bahwa ada proses di mana kalau Buddha ada reinkarnasi, kalau itu kan ada api penyucian gitu loh. Nek sekarang justru aku lebih percaya ke api penyucian itu gitu. Nah sekarang gimana yang sekarang soalnya? Enggak. Itu justru karena pengalamanku dulu itu membuktikan bahwa sebenarnya itu api penyucian itu ada. Kalau dia sekarang pikir gini, orang meninggal. Sebenarnya mereka tuh urusannya di dunia udah baru. Nek dipikir secara Kristen apa agama lain lah. Sudah masuk surga apa neraka. Bener enggak? Tapi kenapa mereka gentayangan? Dipikir. Karena lagi disucikan. Sekarang gini istilahnya. Sekarang nek seumpamanya dia meninggal secara tidak wajar. Sing istilahnya dibuang, dibunuh di jalan enggak ditemuke. Terus mereka harus cari siapa yo? Itu. Jadi enggak. Jadi ya maksudnya bersyukurlah sih orang-orang yang meninggal masih dikenali orang. Di keluarga itu masih bersyukur banget. Ada sing doake gitu. Dan memang iya gitu. Jadi nek saya tuh mungkin karena dari kecil, dari lahir mungkin udah kayak gitu. Jadi mungkin awal-awal enggak begitu berat. Cuman terakhir-terakhir sudah dewasa, harus ngurusi kerjaan dan sebagainya. Bisa mulai menumpuk-numpuk, harus ngurusi hal kayak gitu tuh berat memang. Tapi dulu kalau misal sing bantuin gitu tuh ada materinya gitu nggak sih? Apa? Enggak. Jadi cuman pure bantu. Iya, pure bantu. Dulu ya saudara tuh sering-sering minta kayak gitu-gitu. Apalagi repot. Jadi pokoknya ada saudara meninggal, terus suruh layat ke Tionghoa Iwan itu waktu zamannya. Aku pulang tele-tele capek wis kayak gitu. Kalau kalau ke gereja atau ke tempat-tempat ibadah gitu kan roh-rohnya itu datang karena pengen dengar doa kan. Nah kalau di rumah duka berarti mereka datangnya cuma waktu ibadah atau? Iya, mereka waktu ibadah datang. Oh, datangnya waktu ibadah penghiburan itu berarti. Penghiburan, masa ada ibadah kayak gitu-gitu. Sama aku mau nanya kan temanku dulu ada sing bisa lihat juga. Nah dia waktu itu datang ke layatannya nenekku kan. Terus dia bilang dia lihat nenekku sujud dengan memang gitu ya. Memang yang meninggal tuh datangi pemakamannya sendiri. Biasanya mereka aku enggak tahu sih. Pokoknya tiap kali aku layat tuh selalu aku lihat ada orang di situ yang meninggal ya dan kayak gitu. Tapi ya pas ibadah doang biasanya. Maksudnya pas ada ibadah gitu. Dan apa ya? Ini pengalaman sih. Mungkin pengalaman ini sebenarnya berbekas karena berhubungan sama keluarga gue sendiri. Jadi aku tuh punya adik perempuan. Adik perempuan tuh menikah terus punya mertua. Jadi waktu dia sakit di Unit Trogorjo yang lama, masih zaman lama dulu itu, dia kan lama di Trogorjo ICU itu sampai lama banget gitu. Itu meninggal. Terus meninggal tuh pagi sih jam 7. Jam 7 itu sebelumnya aku keluarga aku tuh sudah nemenin dia itu di unit rumah sakit. Jadi gantian. Karena adikku lagi hamil loh. Terus aku mikirnya ya wes lah kita gantian, papa mama mbak aku gantian jagain. Sampai akhirnya pagi itu meninggal jam 7, aku ingat banget. Jam 7 pagi dikabari meninggal. Terus waktu itu jenazah tuh masih di ICU istilahnya, belum dibawa ke tempat jenazah. Di ruang jenazah. Cuman sing anaknya, adikku sudah pada pulang karena mereka harus siap-siap toh, cari peti lah, terus ke rumah duka lah, administrasi lah segala macam. Jadi begitu dia dinyatakan meninggal tuh semua keluarganya pada pulang. Kebetulan rumahnya di Seruja rumah itu, di depan itu Trogorjo persis gitu. Nah waktu itu aku ngomong gini mbak adikku, wes ding, aku sudah berapa hari itu aku ndak ngajar, ndak ngelesi. Waktu aku masih ngelesi kan, ngelesi door to door. Aku tak ngelesi sih, nanti siang tak balik sih, maksudnya tak petuki di mana gitu. Maksudnya mau di Tionghoa Iwan ya di Tionghoa Iwan gitu. Oke. Waktu itu bayangin dari Trogorjo tuh aku balik ke Grand Marina waktu itu. Karena rumah aku masih di Puri. Aku ngelesi tuh, aku perasaan gini, aku kok kayaknya ada sesuatu sing lali yo, sing kelalen, sing ketinggalan ki apa ya gitu. Aku perasaannya tuh kayak gitu nih, dalam hati tuh rasanya kayak gitu. Apa ya? Terus
aku telepon adikku. Kau di mana posisinya? Aku di rumah, Ci. Tahu baju mama, dia ngomong gitu. Oh ya wis. Terus aku tak pulang wis. Aku izin sama orang tua muridku. Ci, sorry Ci, aku nih meh ke rumah duka, aku tuh ngomong gitu. Terus aku ke rumah. Aku pikirnya dari Grand Marina tuh mau ke Tionghoa Iwan langsung. Ternyata tuh aku tiba-tiba aku bisa jalan itu posisi dari Grand Marina balik ke Togorjo loh. Di depan Togorjo itu kan dhisik zaman dulu, zaman waktu masih sing lama. Itu kan banyak tukang becak-becak di depan. Nah, aku tuh bisa lihat mertuanya adikku keluar dari rumah sakit pakai baju yang masih medis itu loh. Yang itu lari-lari di depan Togorjo itu. Dia nyari anaknya. Tapi dalam artian dia meninggal loh, Zan loh ya. Iya. Terus aku sampai tak samperin loh. Tak samperin tak jauh ngomong sampai tukang becak tuh tanya sama aku. "Lho nak, kowe tuh edan po?" Dia gitu kayak. Terus soalnya aku enggak peduli. "Lu mau cari siapa?" Aku manggil juga mama kan. "Lu mama nyari siapa?" "Lu Eko mana?" "Aku ditinggal dhewean di ngene rumah sakit." Katanya gitu. Nah, terus aku telepon adikku. "Kau di mana?" "Ini aku sudah posisi OTW ke rumah ke Tionghoa Iwan," dia ngomong gitu. Tahu enggak? Aku tuh posisi ini kayak goncengin orang dari Telogorjo ke rumah duka Tionghoa Iwan, goncengin mertuanya adikku. Naik motor loh itu. Itu berarti jadi Ci ngomong be itu mertuanya Ci Ikut boncengke ke sana. Enggak, aku cuma ngomong ikut aku. Tapi udah mbok bilangi belum posisi itu? Udah tak bilang. Oh, mbok bilangin meninggal. Udah. Aku cuma ngomong yuk tak ke Ekone ke sana. Aku kayak gitu loh. Dia enggak sadar berarti. Enggak sadar, ngerti enggak? Aku sampai Anjas Moro Raya itu, ya papa mamaku tuh kan lagi maksudnya dapat tugas untuk cari nasi box buat saudara-saudara sing dateng. Posisi ini tuh warungnya sing mamaku pesen itu, langganan mamaku tuh di Unirel atau rel Anjas Moro Raya tahu rel. Itu kan ada warung senggol itu Bulin. Nah, itu kayak pesen di situ. Dia ngeliat aku posisi naik motor, itu banku belakang tuh kayak ban gembes itu loh. Tahu enggak kamu? Ban gembes. Terus saya kenapa? Aku ngomong gini, Maklan di belakang. Aku tuh ngomong gitu. Mamaku sudah langsung gate. Ya wes. Papa, aku di depan, mamaku di belakang sama mamaku naik mobil. Beneran loh, sampai ngone rumah duka itu, rumah duka kita turun itu mobilku langsung manyet kayak naik lagi gitu. Beneran. Dan mamaku istilahnya ya nanti tak tuntuni dalam. Oh, mamanya Cik Tere juga bisa. Enggak, dia bukan enggak bisa lihat, tapi dia enggak bisa ngerasa kayak gitu mama sih. Kayak gitu. Karena dia kan pengalaman dampingin aku ya mungkin ya, dia tahu kayak gitu-gitu. Nah, yang lucu lagi, posisi ini jenazah itu OTW ke apa namanya? Ke Tionghoa Iwan waktu itu dari Togorjo. Susternya perawatnya dek ngone ICU masih ngomong gini. "Loh, itu jenazahnya kok belum pergi ya?" Dia ngomong gitu. Dia ngeliat mama mertuanya adikku itu masih posisinya masih di ICU. Loh. Padahal posisinya jenazahnya itu dibawa ke itu. Jadi kayak lihat-lihatan gitu loh. Kayak digetoi itu mertuanya adikku. Itu beneran. Makanya aku terus sekarang kemarin waktu mamaku meninggal setahun yang lalu gitu. Aku kan pengalaman ya mertuanya adikku gitu ngomong gini. Pokoknya mama sudah dibawa ke tempat yang Waiwan, jangan ditinggal dewean. Soalnya kadang-kadang kan mereka sih bingung ya. Istilah itu bingung, maksudnya mereka harus kemana gitu, di mana dulu kayak gitu. Makanya kemarin waktu mamaku sampai di Tionghoa pagi jam 2 tuh kan aku nemenin di sana. Aku enggak berani pulang. Pokoknya tunggu aja gitu. Tunggu sampai ada orang baru. Kalau yang pas yang mertuane adik Cik Tere itu sempat ngomong enggak ke dia nggak cuma ngomong kenapa aku ditinggal dewean itu aja sih. Tapi Cik Tere sempat ngomong enggak ke arwahnya? Jadi kan pas terakhir itu pas misa requiem itu, terus kan dia tanya teman ngomong gini, hari ini aku harus kemana katanya gitu. Ya aku nggak ngerti sih, karena aku belum Katolik kan. Sampai aku tanya sama adikku, ini nek Katolik caranya piye aku nggak ngerti gitu. Ya doa wae lah, didoake gitu. Habis itu nggak pernah datang lagi sih. Kayak gitu. Wah, serem goncengke aku. Jadi kalau Yafet kemarin di apa goncengke kuntilanak. Iya, bener. Ya memang ada kayak gitu. Bener ada. Jadi kalau ngomong tukang ojek diganggu mbek Roro gitu sih gonceng itu memang iya. Dan mereka tuh memang berat loh. Secara masa tuh berat. Meleot gini beneran. Yafet diinjek loh motornya kemarin. Jadi bukan diinjek kok. Jadi dia begitu gonceng kita tuh bener-bener kayak gonceng kayak orang. Mungkin lebih berat malahan. Oh, mungkin lebih berat. Iya. aku kaget sih. Tapi berarti kan Cik Tere tadi bilang Cik Tere tuh nggak
takut sama sekali sama itu. Dari pertama kali sudah nggak takut, tapi waktu pertama-tama sempet takut, terus shock, lama-lama baru nggak takut. Enggak toh, karena kan pengalaman dari kecil kan ketoknya anak-anak toh. Oh iya benar sih. Oh, fisik karena ya. itu ya. Jadi Jadi aku nggak ngeliatnya takut, secara ya. mereka kan orang maksudnya it's just like a normal people, bukan orang ya, bukan yang berdarah-darah gitu. Tapi kalau sama mereka yang mistis-mistis gitu bukan takut sih sebenarnya. Karena aku percaya ya dari dulu aku sebelum Katolik, kalau aku nggak ganggu, aku nggak mungkin diganggu. Even aku lihat dia loh ya. Maksudnya kayak aku lihat pocong semuanya gitu. Yeah. Kalau kita nggak ganggu, dia nggak ganggu. Bedanya Oh, no. itu. Nek aku loh ya, tapi nggak ngerti kalau orang-orang sing kadang-kadang punya tendensi niat jelek, punya cari pesugihan, kayak gitu mah gampang sih. Ketempelan tuh pasti gampang. Ini gampang banget. Dan itu kan dalam artian buatan ya. Maksudnya kayak santet-santet kayak gitu tuh ya memang real ada. Kayak gitu. Kalau itu Cik Tere, tadi kan Cik Tere sempat nyinggung juga tentang pernah dulu zaman masih Buddha itu pengusiran dalam agama Buddha itu lah. Itu mungkin ritualnya atau prosesinya gimana itu? Mungkin Nek ritual aku secara penasaran khusus sih. sih nggak ada, tapi biasanya nek Apa contoh nek- kasus gitu mungkin? Nek saya sih biasanya selalu nyuruh keluarga nih yang mendoakan sih, yang maksudnya yang bersangkutan yang doa 3 hari, 7 hari atau berapa hari gitu. Pengusiran itu? Biasanya kita ada doa nih sih, nek cara Buddha ada memang doa yang khusus untuk itu. Kalau misalnya kayak pengusiran kayak kasus-kasus kesurupan itu loh, Cik. Oh, nek Pernah kesurupan kayak gitu pernah sih dulu anaknya temenku. Heeh. Itu dia ini kemasukan ya kayak gitu roh gitu juga. Tapi ya itu kayak gitu biasanya ya tetap diajak ngobrol sih awalnya. Tetap diajak ngobrol dulu sih. Soalnya biasanya ada koneksinya biasanya. Jadi ada maunya. Roh Nggak ada koneksi antara yang ngerasui Ya, sama yang dia. itu pasti. Kayak Biasanya. tadi tuh loh. Jadi pengen suicide itu ya. kepahitan mamai, Ya, podo-podo. Biasanya kasus-kasus yang aku temui seperti itu. Pernah ada yang mungkin bener-bener nggak bisa dilupakan waktu itu. Ya sing itu ampane temanku itu. Di Semarang juga sih. Jadi dia tuh sakit koma di ICU waktu itu. Nah, kebetulan aku ngajar anak yang lesi gitu. Aku kenal dia juga dari itu sebenarnya. Terus mulai akrab, jelale pas dia cerita kalau omane masuk rumah sakit itu aku jenguk di sana. Jenguk di sana. Ya gini, jadi biasa kalau kita ngurusi hal-hal seperti itu tuh mau ndak mau kita jadi tahu tentang masalah keluarga juga sih. Oh, privasinya kebuka. Oh, iya. Jadi hal-hal yang sebenarnya tersembunyi jadi kebuka gitu. Ngerti ya? Jadi dalam artian oh ternyata kayak gini ya gitu. Nah, cuman kalau itu berat karena dari dia koma terus dia meninggal akhirnya setelah meninggal membawa hal yang belum selesai sampai akhirnya harus diselesaikan gitu loh. Jadi yang berat tuh sih itu. Jadi prosesnya panjang banget. Dan sebenarnya aku memutuskan untuk tengah-tengah nggak ngurusi pun sebenarnya bisa. Tapi kayak beban moral juga ya. Nggak bar gitu ya. Nggak bar istilahnya nggak tuntas. Nah, ya nek dulu tuh sebenarnya niatnya sih cuman bantu sih sebenarnya. Kayak kita tuh sebenarnya ya, orang-orang kayak kita itu mau nggak mau sih sebenarnya niatnya satu tuh cuman itu. Cuman kadang-kadang motivasinya aja sih. Bukan motivasi. Jadi kayak gini, pemikirannya gini. Nek dulu kan aku nggak tahu secara niatan dewe mau bantu kan. Pasti karena ada dorongan sesuatu yang mamaku gitu. Gitu iya. kan. Disuruh mama. Nek aku terus terang, aku sekarang pengen mau nih semuanya aku doing itu lagi pun tuh harus aku niat pribadi. Jadi dengan sukacita gitu. Ndak sing rasanya kok berat banget ya. Kok berat gitu. Nah, Dulu itu. dipaksa mamai ya. Bukan dipaksa sih, tapi lebih kayak ya sebenarnya nggak salah. Disuruh bantu gitu lah, apa namanya? Iya. Karena mamaku mikirnya gini, kamu kan dapetnya for free ya. Nah, Kita kan dapetnya for free. Jadi aku juga nggak belajar, istilahnya nggak mengharapkan itu ada gitu. Tapi kan istilahnya, ini lo kan lahir sama itu gitu istilahnya. Sekarang caranya Mia supaya ini bisa istilahnya tuh berterima kasih atau bersyukur dengan apa yang kamu punya ya kamu caranya harus mengembalikan ke orang lain gitu istilahnya tau nggak? Kayak pay forward gitu loh. Nah ya gitu-gitu. Nah cuman aku kan waktu itu nggak ngeh istilahnya efeknya seperti apa kan aku nggak di warning juga kan. Maksudnya setelah aku doing itu efeknya ke aku apa kan enggak. Gitu loh kayak gitu. Makanya kenapa istilahnya setelah Katolik itu bukan masalah aku ndak mau bantuin apa ndak mau gimana ndak, tapi lebih ke stay down sih. Jadi kayak
bukan bersembunyi juga Iya, tapi iya. kayaknya lebih ambekan dulu. Oh, berarti sudah pindah Katolik udah nggak nggak pernah. mediasi mediator apa? Ditinggalkan. Enggak, bukan ditinggalkan, Mediator. bukan mediator, tapi aku ya kalau sing sedikit-sedikit sing maksudnya kayak ada temen butuh bantuan sing ngomongnya, oh ya, nek aku mau ya mau, namanya enggak mau ya aku enggak mau gitu loh. Oh. Kayak dulu aku udah bisa nolak jujur. Oh, Udah dulu bisa ya nolak. terus. Jadi even capek ya malam ada masalah apa berangkat. Padahal cuman bantu ya. Iya, Tapi cuman kalau sama roh harusnya bisa nolak atau sih kayak jam 3 pagi itu. Sekarang udah enggak. Sekarang sih sekarang sudah bisa ngontrol istilahnya tuh aku mau atau enggak gitu. Enggak, gitu. Ya, Berarti bisa ditutup dan Jadi dibuka. ada on off gitu ya Iya, istilahnya. merasa seperti itu, tapi tidak dengan cara macam-macam sih, cuman ini cuma doa doang sih. Oh. Aku sih terang itu one of the reason kenapa aku doa rosario tiap pagi itu tiap hari itu ya karena itu. Pokoknya tiap hari harus doa rosario sekali. Oh, Buat aku supaya nutup itu supaya nggak Bentengi. ketok. benteng. Oh. Bentengin diri. Wah, ya suwi ya doa rosario. Enggak lah. Kalau udah biasa Kalau udah enggak. biasa hafal loh kok. Oh, apa? Coba Aku ketahuan orang biasa. Seperempat jam lah paling enggak. Enggak lama sih, enggak lama. Seperempat jam. Ya Oh, sudah iya. hafal setiap hari mesti hafal. buat membentengi diri. Iya. Memang bener. Dan lagian doa rosario itu kayak apa ya? Kayak baju sih nih buat aku sekarang. Jadi kayak berasa telanjang aja kalau enggak ada Harus rosario. dipakai tiap hari. Iya. Nah, doa rosario tuh harus sambil megang rosario ada sih. Nek kamu isa ngitungnya sih nggak usah pakai Pakai ini, rosario nggak bisa. Itu kan cuma visualisasi rosario itu. Oh, jadi enggak usah pakai, enggak apa-apa. Nggak usah. Nggak Asal usah kamu bisa hafal. ngitungnya ya. Kalau udah hafal. Oh. Kayak tasbih lah, kayak tasbih di Buddha ya ada di apa? Oh, itu ya juga cuman ada. buat ya, buat ngantuk. Visualisasi ngitung. aja. Oh. Supaya kita ngitungnya enggak salah gitu. Nah, itu Oh, buat iya. itu kan. Kalau tahu oh ini peristiwa, oh ini apa Ah, gitu. ah. Iya. Jadi ya nek sekarang jujur sih dengan imanku sih sekarang lebih bisa membuka hal-hal oh ternyata dulu tuh kenapa begini, kenapa begitu. Kayak dapat jawaban gitu. Iya, iya. Makanya kemarin waktu pengalaman di Cirebon itu jujur aku, aku tuh ini udah stay down banget. Ikut kemarin. Ikut kemarin. Nah, Ini ditanyakan. Korea. Oh. Itu Korea sama Korea wes speedboat itu terus aku aduh. Nah, aku juga penasaran di kemarin Cik Tere lihat apa di sana? Nah, ini bisa ditubuh. Lihat apa kemarin? Kayak Cirebon itu soalnya bekas kerajaan ya aku lihat ya. Biasanya tempat-tempat Di bekas pohon kerajaan. gede itu ya? Bekas-bekas kerajaan gitu biasanya banyak tempat-tempat yang sebenarnya bukan mistis sih, tapi karena banyak didoakan, banyak ritual gitu jadi kayak apa ya? Sakral gitu loh. Nah biasanya kan kayak gitu-gitu tuh kan ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Kalau kayak ritualnya positif, doa-doa biasa sih sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya oke lah ya, maksudnya kayak kita normal, kita nggak mungkin affected by that gitu. Tapi kalau tempat-tempat sing mistisnya secara negatif, yang untuk pesugihan lah, untuk apa, nah itu sing negatif. Kayak gitu. Nek sing tempat yang kita Nah, itu gimana? Bisa diceritain nggak? Kamu foto tempatnya enggak sih? Tak video bentar, cuman kan kita cuman melintas. Ya. gitu. Gimana tuh? Lihat apa sih? Nek itu banyak sih. Banyak banget. Banyak Even ini rumah sing ini Iya, kan iya. gini toh. Nah, terus pohonnya di Sebenarnya tengah itu. rumah aku tuh kemarin sing kaget tuh pas lihat rumah itu pas di kaca-kaca itu loh. Sing Oh. jendela kecil-kecil itu loh. Nah. Aku lihat banyak banget. Aku tadi Oh. Bentuknya apa tuh? Ci? ya macam-macam. Jadi kayak di kaca kecil-kecil tuh kayak pada ngintip-ngintip iya. apa ya? Oh. Kalau yang di pohonnya itu Nah sing di bawah cuma satu gede toh. gede, bener yang dibilang Satu ya vet gede itu Iya. serigala itu. Bentuknya enggak. Nek serigala sih enggak sih, tapi memang kayak binatang anjing gitu sih ya. Oh kayak anjing. Ya bener Ya berarti. benar itu. berarti. Bener. Oh, ya. Dan ya sebenarnya bukan takut cuman Ya cuman maksudnya kan memang Geli lah ya. geli aja sih Iya, kayak gitu. geli. Soalnya itu kan istilahnya kan juga man-made juga ya menurut aku. Iya, soalnya Hal-hal dibuat kayak gitu. dibuat Oh, man-made. ritual, Iya. dibuat ritual, Oh. terus dia apa namanya minta pesugihan dan sebagainya jadi lama-lama Istilahnya jalannya kebentuk. salah gitu. Istilahnya itu Kebentuk caranya lama-lama. salah jadi ini kan jadi kayak gitu. Makanya doa itu luar biasa loh. Nah. Jadi nek doanya salah ya jadinya kayak gitu. Oh. Doa itu kan sama dengan ritual toh. Heeh. Nah, bener. Makanya kenapa aku sangat setuju sih sama ajaran Katolik. Benahi cara berdoamu supaya kamu tuh jalannya benar gitu. Doanya tidak salah gitu. Doa aja bisa salah. Istilahnya. Si doa itu benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa banget kekuatannya. Istilahnya. Iya memang. Dulu awal-awal sih yo gitulah. Waktu jadi Katolik karena aku mau bedain kemana. Kayaknya orang-orang kayak aku nih stay down itu susah sih memang. Soalnya kita kadang-kadang tuh terbiasa
lihat ngomong gitu. Karena keadaannya di sana aja memang kok. Sekarang aku sudah udah mending sih. Nah, kemarin juga soalnya dari tadi enggak ngomong. Iya, di sini ada. Jadi sudah bisa nahan. Oh iya, kemarin tuh juga ke Cirebon mampir ke salah satu Gua Maria, Bu. Itu pun katanya ya Vet ternyata ada kan. Cuman bukan yang buruk katanya ya. Nek waktu kemarin aku tuh ke Gua Maria Cisanta itu jujur kaget sih aku. Karena kayaknya aku pernah lihat Bunda Maria yang ada di situ. Makanya aku kemarin ngomong sama Cirma, Ci, aku tuh kayak deja vu loh, dia ngomong itu kayak berasa aku tuh pernah di kesini deh aku ngomong gitu. Tapi aku belum pernah. That's the first time aku kesana. Dan lucunya lagi, kemarin tuh banyak yang jarum ke atas. Aku tidak loh. Aku merasa menikmati naik ke atas. Naiknya lumayan jauh. Jauh banget. Itu pertama kali aku perjalanan jauh naik ke atas itu benar-benar nggak berasa sakit gitu, maksudnya nggak berasa capek gitu loh istilahnya. Oh, aneh sih, capek. Iya. Ya sebenarnya bukannya aku nggak percaya sing namanya itu sih, tapi aku percaya bahwa tiap tempat tuh pasti ada something lah. Kenapa ada di situ gitu. Nek udah Cisanta kemarin itu aku sampai ngomong sama Irma, tempat ini bersih dalam artian gini loh. Itu kan hutan ya, masih istilahnya masih bener-bener hutan yang belum terjamah istilahnya. Kita cuman buat jalan setapak ke atas tok gitu istilahnya. Kan nggak ada yang dirusak kayak gitu. Tapi itu kayak memberi kesan damai aja. Kamu perjalanan ke sana tuh damai gitu loh. Nggak sing creepy, sing serem, sing sunggup kan ada ya tempat-tempat kayak gitu. Beberapa kali ketemu ke tempat-tempat yang kayak gua-gua untuk doa Maria itu akan ada sing sunggup, sing rasanya itu udah enak banget gitu tuh loh. Nah, itu sebenarnya ya kekuatan dari doa juga sih gitu. Positif sama negatif ya. Orang-orang yang tinggal di situ pasti yang positif juga gitu. Gitu po. Oke, tidak terasa loh sudah menunjukkan durasi loh, tapi masih pengen ngobrol lagi. Habis ini dilanjut ya, Cik. Habis selesai. Penasaran Bobo. Off the recordnya pasti lebih panjang. Ya, jadi itu tadi ya pengalamannya. Aku amaze-nya tuh bisa Citere tetap kayak positif, terus tetap kayak nggak takut, terus kayak biasa aja gitu. Jadi jadi ketularan aku. Jadi ketularan nggak takut juga, lebih berani juga. Ya pikirin ya kalau sekarang sih mungkin lebih gini ya. Tuhanku kayak lebih luar biasa gede daripada itulah. Itu loh masalahnya gitu. Nah dulu mungkin karena lihat sosok aja. Secara physically aku ngelihat enggak menakutkan. Aku nggak tahu I'm lucky with that atau enggak, aku nggak ngerti sana. Mungkin pengalaman orang beda-beda ya, kayak gitu. Cuman memang selama ini tuh yang menjadi beban buat aku punya karunia itu tuh ya, karena selalu berhubungan sama kematian. Itu aja sih aku nggak seneng. Oh ya. Maksudnya always connected with that gitu loh. Ya mungkin kayak hal-hal sing enggak tuh ada, tapi dalam artian kenapa selalu hubungannya ke situ gitu. Istilahnya kayak di rumah sakit lihat orang yang dijemput segala macam itu kan ngerasanya aduh gitu-gitu nggak enak gitu loh istilahnya, kan auranya kan negatif gitu. Oke Bo, apalagi Bo? Baiklah, cukup kayak rasa ya. Oke lah. Sudah lebih dari cukup ini yang diceritakan. Jelas. Membuka mata sekali. Beda. Sudut pandang yang beda. Nanti habis ini mau nanya-nanya. Ini. Silakan nanti aja. Kalau kamu punya cerita serem, bisa dikirim ke Instagram kita di DM @horror_des s-nya 3. Ya, Citere mau promosi apa enggak? Ada yang mau dipromoin sih? Oh, lagi mau lay low. Stay down. Oke. Thank you. Thank you Citere. Thank you. Oke, itu tadi dari Citere dan akan ditutup sama Sableng untuk memberitahu gimana caranya untuk kalau yang punya cerita horor atau mistik atau spiritual atau apapun itu paranormal activity bisa DM aja kita di Instagram @horror_des s-nya 3 atau komen-komen di bawah ini ya. Apalagi Boh, tak ada tambahan? Nah gitu aja. Oke, sip. Mulai minggu ini kita Monster of the pisah berdiri sendiri ya. Yeah. Jadi seminggu akan ada 2 video baru di Horror Des. Yang satu ya Horror Des ini, dan yang satu lagi adalah Monster of the Week. Jadi segmen sendiri. Oke, gitu aja yuk. Sampai jumpa di Horror selanjutnya. Des. Aduh, kita kok nggak klop gini. Sampai jumpa di
Horror Des.